kan yang namanya stuntman? Apa masih menganggap jika aktor tampan idola kalian kuat terjatuh? Atau jago melakukan adegan berbahaya? Nah, itu dia salah satu fungsi stuntman dalam sebuah film. Dengan skill dan keberanian mereka, kita bisa menyaksikan sebuah adegan film yang berbahaya tanpa melukai para pemainnya. Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang sebuah film berjudul Bangkok Knockout tahun 2010. Bercerita tentang perjuangan hidup sebuah klub stuntman saat mereka dijebak dalam sebuah permainan. Mereka pun dipaksa agar terus bertarung untuk dijadikan taruhan bagi para penjunit dan slotters mancanegara. Dan di video kali ini, kita akan menyaksikan hampir 90% adalah adegan pertarungan dan aksi-aksi berbahaya. Penasaran dong serunya seperti apa? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini berawal dari persiapan kompetisi dua klub stuntman demi mendapatkan tiket syuting di sebuah film Hollywood. Para juri pun begitu serius memperhatikan profil para stuntman yang memiliki latar sebagai atlet, petarung jalanan, dan fighter dangdutan. Lalu, mereka melihat seorang yang bernama Bot yang menurut selentingan kabar adalah atlet kungfu terbaik. Tak lama kemudian, datanglah penyelenggara acara bernama Snid yang akan ikut menjadi juri di kompetisi ini. Sementara itu, klub jagoan kita sedang berkumpul dan menunggu peraturan kompetisi yang akan diberikan para juri. Kemudian, pimpinan mereka datang dan mengatakan jika anggotanya yang bernama Bot akan menjadi perwakilan regu. Karena atlet kungfu ini terbilang stuntman terbaik di antara teman-temannya. Sesaat sebelum bertanding, Bot merasa khawatir jika ia sampai kalah dan tidak bisa membawa teman-temannya terbang ke Amrik. Lalu, sang ibu pun berkata, "Bot, gak menang juga gak apa-apa. Yang penting kamu jangan kalah." Singkat cerita, pertandingan pun digelar. Di mana kali ini, perwakilan kedua tim harus berlomba untuk mengambil kartu di dalam kotak yang sudah para juri tempatkan. Dan buat siapa saja yang berhasil mendapatkannya, otomatis memenangkan pertandingan ini. Setelah bermain curang, klub lawan pun girang karena merasa menang. Tanpa ada yang tahu, Bot sebenarnya berhasil mengambil kartu dari dalam kotak. Dan itu berarti Bot dinyatakan menang. Entah apa yang terjadi, Bot tiba-tiba terbangun setelah tertidur bersama semua temannya. Lalu, ia teringat dengan sebuah jamuan dari para juri setelah kemarin mereka memenangkan kompetisi. Di mana pada malam itu, Bot dan yang lain terlihat senang dengan melimpahnya makanan yang disediakan oleh para juri. Tak lama kemudian, datanglah teman cute mereka yang bernama Troy bersama bapaknya. Keduanya pun langsung terlihat bangga akan kemenangan teman-teman satu tongkrongannya ini. Tak cuma mereka, si Dora pun jauh-jauh datang ke kota Bangkok dengan mengendarai Mio Jamet untuk ikut merayakan kemenangan ini. Kelakuan manusia setengah seher ini pun menjadi hiburan bagi Bot dan teman-temannya. Sementara itu, para koki terus memasak untuk menjamu klub stuntman yang menang ini. Nah, ternyata kelakuan seorang koki inilah yang memasukkan obat tidur ke dalam makanan, hingga Bot dan yang lain pun ketiduran. Merasa ada yang gak beres, Bot langsung memberitahu teman-temannya. Terlihat mereka pun kaget karena tiba-tiba sudah terbangun di tempat ini. Apalagi ketika sadar jika HP dan kendaraan mereka sudah menghilang. Di tengah keheranan, Bot kembali mengingat kelanjutan pesta semalam. Kali ini, dua teman Bot sedang iseng unjuk gigi di hadapan teman-temannya. Karena insiden tersebut,
si ketua koki merasa kecewa teman-teman bot tidak menghargai makanan buatannya. Akan tetapi, si pemimpin klub yang bernama Trem marah dan mencaci maki para koki ini. Mengingat kejadian itu, bot merasa jika semua ini adalah ulah si koki yang membalas kelakuan Trem. พี่ครับมอไซค์วินเป็นงานบริการนะครับให้รอนิดรอหน่อยใหญ่เลย Entah mobil macam apa ini, dan siapa dia sebenarnya? Lalu, Trem mencoba adu kuat dengan mobil dedres-dedresan ini. Bukan cuma Trem yang dibawa kabur, mereka pun panik karena Troy telah menghilang. Dan ketika suara Troy terdengar, mereka pun langsung mencari kedua temannya itu. Akhirnya, para juri penipu dan koki yang semalam pun muncul. Dan ternyata, si juri sengaja menjebak mereka untuk dipaksa bertanding dan menjadi lahan Junaid. Di tengah kemarahan bot dan yang lain, mereka pun lanjut mencari kedua temannya. Sementara itu, si juri ternyata sudah bekerja sama dengan Snid yang merupakan bandar Junaid dari Amrik. Lalu, Snid meminta si juri untuk menyiapkan para petarung terbaik untuk bisa mengimbangi bot dan teman-temannya. Terlebih karena ia tidak mau jika sampai turnamen yang akan ia gelar membuat tamu-tamunya kecewa. Kemudian, Snid langsung menemui para penjunet dan maestro slaughter semancanegara. Ia pun mengumumkan jika sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Di sisi lain, bot dan teman-temannya berpencar karena Troy dan Trem belum ditemukan. Dan untuk pertandingan pertama, Snid akan mengadu dua teman bot dengan petarung yang sudah disiapkan si juri. Lalu, Snid menyuruh para tamunya untuk segera memasang taruhan dengan menebak siapa yang akan menang. Tanpa diduga, seorang yang bernama Deb terperosok dan terpisah dari temannya. Rupanya, semua ini adalah bagian dari rencana Snid. Kemudian, pria bernama Mod mencari tangga untuk menolong temannya. Bukannya menemukan tangga, Mod malah dihadang Benches yang merupakan lawannya. Karena Deb terbilang tangguh, seorang petarung yang sok-sok Spider-Man pun diturunkan. Setelah mengalahkan si Bencong, Mod langsung membantu Deb. Akhirnya, Deb dan Mod berhasil memenangkan pertarungan. Keberhasilan itu pun membuat sebagian penjunet senang karena mereka memilih Deb dan Mod. Di sisi lain, Bot dan teman-temannya mengikuti teriakan Troy yang sedang dibawa para penjahat. Ketika Bot masih mengejar Troy, temannya yang bernama Mong dihadang seorang petarung. Pertandingan ini pun langsung dijadikan Snid sebagai taruhan yang kedua.
Karena Mong kalah, seorang penjunen pun kecewa karena sudah menjagokan Mong. Kemudian kita melihat dua teman bot yang sedang mencari keberadaan Tram. Entah apa makanan monster yang satu ini. Si pirang yang kewalahan pun menyuruh temannya yang bernama Dom untuk kabur. Baru saja selamat dari si monster, kini Dom akan menjalani pertandingannya. Hey, that's cheap. Karena digulung bagaikan maling, Dom pun kalah dan disekap oleh kelompok penjahat. Di sisi lain, Snid akan menjadikan si monster sebagai aduan. Ia pun menyuruh para tamunya untuk memilih siapa petarung yang akan berhasil mengalahkannya. Dan kali ini, si monster sedang mengincar lawan pertamanya yang bernama Weng. Saat Weng bersembunyi, ia bertemu dengan yang lain dan sedang anteng bersembunyi. Bagaikan aromaterapi iblis, hembusan kentut Weng membuat yang lain sesak napas. Akhirnya, Weng dinyatakan menang setelah si monster diseruduk mobil. Kemudian kita beralih kepada bot yang menemukan keberadaan Troy. Naas bagi si pirang, usaha penyelamatannya diganggu oleh seorang penjahat. Dan ketika bot melihat Troy dibawa kabur, ia bergegas untuk menyelamatkannya. Di saat itu pula, Snid menjadikan perjuangan bot ini sebagai taruhan. Apakah bot akan berhasil? Akhirnya, bot berhasil memenangkan pertarungan. Singkat cerita, bot dan teman-temannya kembali berkumpul di tempat jatuhnya si pirang. Akan tetapi, mereka terlihat panik karena temannya itu sudah menghilang. Parahnya lagi, mereka hanya menemukan ceceran darah si pirang pada lantai. Di tengah kesedihan mereka, si Koki dan komplotannya pun datang. Lalu, si Koki pun mendatangkan Tram yang ternyata sudah berkomplot dengannya. Dan tak cuma Tram saja, si pirang yang sedang mereka khawatirkan pun ternyata ikut bergabung. Rupanya, mereka sudah tergiur dengan bayaran yang akan didapatkan dari si Bandar Junen. Terlihat bot dan yang lain pun tak menyangka bahwa mereka sudah berkhianat dengan mengadakan audisi bodong. Setelah semuanya terungkap, si Dora pun meluapkan kekesalannya. ทำกันขนาดนี้เลยเหรอ สุดยอดอะ สุดยอด Dan ternyata, si Dora pun adalah bagian dari mereka. Tak lama kemudian, si juri pun datang dan mengatakan jika saat ini bot dan yang lain harus bertarung melawan semua komplotan si Koki. Si juri pun sudah menyandra beberapa orang sebagai ancaman agar bot dan teman-temannya mau bertarung. ผลงานชิ้นโบแดงกูออกมาได้ละ Tak cuma itu, si juri pun sudah menyekap ibunya bot di tempat tersembunyi. Ketika emosi bot memuncak, si juri menyuruh bot untuk bisa menang jika mau para sandera selamat. กูบอกว่าทุกคน
อย่าเสือกรักมันช่วยอะไรมึงได้ไหมมึงอ่ะSetelah komplotan si Koki kalah, kini giliran si ketua Koki untuk turun tangan. Saat mereka kewalahan, bengek si Koki kumat. Setelah dicap ceker, si Koki pun koma. Terlihat para penjurian pun banyak yang rugi karena telah memilih komplotan si Koki yang akan menang. Setelah pertarungan usai, Bot dan teman-temannya mengincar si juri. Sementara itu, bapaknya Troy yang sejak tadi bersembunyi, kini melampiaskan kekesalannya kepada si Dora. Di sisi lain, Bot mengincar si juri ketika para penjurian beranjak pergi. Setelah mendapatkan pistol, Bot berniat untuk menghabisi para penjunen. Setelah mengalahkan kelompok si juri, para sandera pun berhasil ditemukan di dalam truk. Sementara itu, Senin sedang berusaha untuk kabur. Tapi tak lama kemudian, patroli polisi datang di tengah kekacauan ini. Lalu, Bot langsung melaporkan kejahatan yang telah dilakukan Senin. Penjelasan Bot itu pun membuat kedua polisi ini langsung membawa Senin. Lalu, Bot menemui sang ibu yang berhasil selamat dari kejadian ini. Tapi tanpa mereka sadari, kedua polisi tadi adalah anak buah Senin yang menyamar. Hingga Senin pun berhasil lolos dengan keuntungan dari event unit yang baru saja ia gelar. Tapi meskipun demikian, Bot dan yang lain telah berhasil melewati semua kekacauan ini. Dan hingga pada akhirnya, film pun sudah selesai. Setelah menyaksikan pertarungan yang begitu panjang, kita akhirnya tahu jika semua kekacauan ini akibat kelakuan Trem dan si Pirang. Hanya demi duit, mereka memanfaatkan teman-temannya sendiri. Namun setelah melewati banyak pertarungan,
Bot dan yang lain mampu menuntaskan kompetisi Junaid ini. Meskipun kita tahu Senin berhasil kabur, tapi dengar-dengar Senin akhirnya bertaubat dan membuka usaha dagang pulsa. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.